Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Juli 2025. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini, yaitu grup Rekom Juli dan grup diskusi. Rekom isinya rekom saham tentunya, kita ada dua rekom, yaitu rekom swing dan rekom ODT. Dan diskusi tentu aja untuk diskusi dan untuk tanya jawab ya. Guys, di sini kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juni sampai akhir Juni nanti. Berlakunya. Nah, ini adalah contoh rekom dari STS, guys. Ini adalah rekom ODT atau base JP-nya. Contohnya nih Arci, Pesap, Obat, ya, CBDK, Jarlet, Gula. Nah, ini contoh saham untuk BSJP ODT. Nah, yang kedua yaitu ada tabel swing. Jadi, selain kita ada menu BSJP, kita ada menu swing, teman-teman, seperti ini ya. Nanti kita ada ke tabel khususnya. Dan untuk swing ini kita pilih saham-saham yang bagus-bagus, guys. Oke ya, terus di STS ini ada dua bonus, guys. Yaitu yang pertama tentu aja bonusnya masih sama, yaitu bonus saham-saham yang daftar saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini masih setengah tahun ya. Terus kita akan update nanti di tahun 2026, teman-teman. Dan bonus yang kedua yang ditunggu-tunggu yaitu rumus screening saham murah. Nah, jadi ada sekitar 55 saham yang tergolong murah di Bursa Efek. Teman-teman gak usah ngeliatin satu-satu, langsung klik aja rumusnya dan semuanya udah keluar. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke Mas Bro, kali ini kita akan analisa pergerakan asing seminggu ke belakang ya guys ya. Ini penting teman-teman ya untuk memutuskan teman-teman mau entry atau enggak nih saham di minggu depan kayak gitu. Karena asing ini sangat menentukan teman-teman ya untuk saham-saham blue chip ya. Jadi biasanya kalau saham blue chip ya, saya ngomong saham blue chip yang dijual asing itu biasanya dia turun ya. Terus kalau saham blue chip yang dibeli asing itu biasanya naik. Nah, coba kita lihat teman-teman di sini ya untuk di hari Jumat kemarin tanggal 20 guys. Nah, di sini ini adalah saham-saham yang dibeli asing guys. Nah, cuman yang dibeli asing itu nggak terlalu signifikan daripada yang dijual. Jadi kemarin tuh net sell guys asingnya luar biasa, net sell lumayan banyak teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya yang dibeli asing. Yang pertama adalah saham ADI guys. Nah, ini mungkin teman-teman bisa di watchlist nih, masukin watchlist ADI guys. Ini mulai asing mulai masuk teman-teman di saham ADI. Nah, nih. Nah, dia bentuk doji ya. Jadi asing itu dia ngehakak dari bawah sini guys, terus dia naik teman-teman. Nah, berarti ADI ini ya kalau mau entry mungkin di kisaran inilah, di kisaran di bawah 7.000 lah teman-teman kalau mau entry ya 6.900, 6.800 kayak gitu. Karena setiap dia ke harga itu asingnya masuk guys. Nah, ini mungkin bisa dicicil untuk si Adi teman-teman, udah menarik. Valuasi juga murah juga. Nah, yang kedua adalah cuan. Nah, cuan ini bentar lagi stock split ya guys ya. Mungkin itu yang menyebabkan asing itu masuk kemarin ya di hari Jumat teman-teman. Nah, ini stock split. Yes, bentar lagi stock split teman-teman. Untuk si saham cuan. Nah, mungkin trading aja lah. Biasanya kalau saham seperti ini habis stock split dia turun guys ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Apakah naik atau turun? Tapi kalau kita lihat valuasinya cuan ini udah mahal ya. Jadi kemungkinan besar dia habis stock split malah turun bisa guys. Oke, terus lanjut ada ADMR nih teman-teman dibeli asing. OASA brand. Nah, ini brand, kita lihat brand teman-teman. Brand asingnya mulai masuk nih. Saya kira nanti untuk kayak saham-saham PP ya, kayak brand, cuan, Petro ini minggu depan nih malah bisa hijau guys. PPIA gitu ya, karena anak usahanya mau IPO teman-teman. Kemungkinannya bakal hijau nih saham-saham grup PP nih teman-teman. Minggu depan bisa masukin watchlist lah saham-saham grup PP. Bentar lagi anak usahanya IPO ya, anak usaha TPI atau satu grupnya IPO guys. Nah, ini ada Inco, CBDK teman-teman. BTPS ini dibeli asing guys. BTPS ya. Ada WiFi di sini, kita lihat CBDK nih menarik kayaknya guys. Menarik ya di sini teman-teman CBDK. Ya, target ke 6.300-an bisa lah. Nah, untuk 100 dibeli asing, BBTN teman-teman dibeli asing tapi dia sahamnya turun teman-teman. Dan selanjutnya guys. Mesin dibeli asing guys. Oh, mesinnya ketarik nih ya, mesin kayaknya nih. Iya, ketarik guys. Sempat merah soalnya tadi saya lihat, kemarin saya lihat mesin itu merah sampai 470-an ya. Ketarik ke atas roket gitu, luar biasa guys. Oke teman-teman, itu saham-saham yang dibeli asing. Nah, kita lihat yang dijual asing kemarin teman-teman. Nah, ini yang dijual asing ini saham-sahamnya saham-saham blue chip guys. Jadi
IHSG belum baik-baik aja, teman-teman. Lihat aja di sini, teman-teman. Kalau yang dibeli asing tadi warna-warni ya, ada yang merah, ada hijau gitu ya. Nah, ini kalau yang dijual asing itu merah semua kecuali BRPT. Nah, BRPT ini memang grup PP ya. Teman-temannya pada hijau gitu ya. Ya namanya grup PP itu beda lah. Jadi ini mayoritas yang dijual asing merah semua nih. Luar biasa, abang KB guys. Ini ada yang paling dalam apa nih? Oh, BKSL ya. Gorengan guys nih BKSL. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Selama masih komposisi seperti ini IHSG akan lanjut turun teman-teman. Komposisi ya Big Bang. Jadi selama asing itu mayoritas ngejual Big Bang, itu dalam jangka menengah ya, dalam jangka dekat sampai menengah itu IHSG bakal turun teman-teman. Nah, ini saya udah analisa kayak gini udah bertahun-tahun teman-teman. Jadi saya tahu polanya, saya paham banget nih. Kalau yang masih kondisi seperti ini nih, IHSG masih kemungkinan besar turun guys. BCA, Mandiri, BRI gitu ya, BNI, keempat bank ini ya, tambah Telkom, Astra mana? Astra nggak ada nih. Ya itulah. Kalau asing masih ngejual di saham-saham ini, kemungkinan sih turun teman-teman. IHSG-nya ya. Karena memang itu saham top market cap ya. Top market cap dijual asing. Nah, ini turun guys, jebol IHSG-nya teman-teman. Jebol nih IHSG-nya. Mau kemana nih? Ini bentar lagi ke sini guys IHSG tuh. Ya nih. Ya ini support berikutnya IHSG di situ teman-teman. Tapi kalau kita lihat asingnya ngejual Big Bang itu kemungkinan masih bisa lah nyampe ke sini guys. Ke 6.800 tuh bisa untuk IHSG. Jadi kalau teman-teman misalnya masih punya cash gitu ya, masih punya cash dan teman-teman belinya saham-saham blue chip aja gitu ya. Kalau teman-teman trading di saham gorengan sih nggak masalah juga. Ini nggak ngaruh kayak gini saat trading saham gorengan. Kalau kita kan ada dua menu nih di STS Rekom ya. Ada swing dan ada menu gorengan gitu ya, menu gorengan. Nah, kalau menu gorengan sih nggak masalah kayak gini guys. Nggak ngaruh juga asing-asing IHSG itu nggak ngaruh. Tapi kalau saham blue chip ngaruh banget teman-teman. Ngaruh banget. Kalau teman-teman hanya beli saham blue chip, mendingan nanti dulu deh, simpan cash aja. Simpan cash aja, kemungkinan asing keluar IHSG masih turun, berharap dapat lebih diskon lagi kayak gitu guys untuk saham-saham blue chipnya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman udah terlanjur nyangkut di saham blue chip dan pengen AVG down, mendingan nanti dulu, sabar dulu aja. Ini kejadiannya mirip bulan ini guys, bulan-bulan Maret kayak gini teman-teman. Nah, lihat sini ya, Maret ini asingnya keluar terus teman-teman dan masih diskon aja IHSG-nya. Nah, ini mulai masuk asing di sini teman-teman. Nah, ini di sini asing mulai masuk di sini, selanjutnya naik. Tunggu aja momen kayak gitu. Biarin aja turun, biarin. Nah, nanti AVG down di saat yang tepat, gitu. Profit guys. Ini saya pernah ngalamin beberapa bulan yang lalu di sini. Ini saya minus banyak di sini nih guys. Nah, posisinya terus asing mulai masuk, saya mulai wah gitu, AVG down gitu ya. Nah, akhirnya bisa profit guys dalam waktu ya 2 minggu 3 minggu bisa lah, minimal balik modal kayak gitu bisa teman-teman. Jadi istilahnya mendingan sabarin dulu ya yang punya cash guys. Nah, ini soalnya ini masih dijual asing semua teman-teman. Ini mau dianalisa kayak apa kalau asing jualan tetap aja guys, nggak menarik teman-teman. Saham-saham ini nih. Nah, kayak gitu nih. Ya, jadi ya kemungkinan masih merah untuk IHSG teman-teman. Kita lihat dari seminggu ke belakang deh yang dijual asing apa nih. Nah, ini kan seminggu nih dari tanggal 16 teman-teman. Ini asingnya masih ngejual Big Bang, BCA, BRI, Bank Mandiri gitu ya. Wow, ini saham-saham dijual asing teman-teman. Ya, jadi istilahnya masih ya kemungkinan turun untuk IHSG guys. Terus yang dibeli apa seminggu, masih Antam, tapi dia merah ya si Antam teman-teman. Telkom nih mulai dijual asing. Telkom udah dibeli asing seminggu cuman kemarin mulai dijual asing teman-teman. Nah, kayak gitu ya, nih masih kurang menarik teman-teman. Yang mungkin Astra nih guys ya, SI coba lihat. Nah, ini udah mulai menarik nih, turun nih. Tapi masih dijual asing ya hari ini teman-teman, hari Jumat ya. Mungkin targetnya ke sini lah turunnya lah. 44 lah targetnya guys. Semoga aja ke situ ya. Jadi kalau misalnya nanti Astra nih ke 4.400 gitu ya, teman-teman beli aja guys. Jadi hold 1-2 bulan ke depan harusnya bisa profit kayak gitu untuk si Astra nih. Karena nih sebenarnya dalam jangka panjang asing masuk, cuman beberapa hari ke belakang dia keluar guys si Astra. Terus Adi ini menarik teman-teman, si Adi mulai cicil aja nggak apa-apa, sahamnya murah, dividen tahun depan lumayan gede juga guys. Kita lihat di sini. Nah, Indosat ya, Indosat lihat.
Jarang nih, udah lama banget saya nggak masuk ISAT nih. ISAT. Dia mau dividenan nggak sih? Udah apa udah ya? Bentar. Oh udah ya guys ya. Habis bagi dividen dia naik. Sideways guys ya. Kemungkinan dia malah naik nih untuk si ISAT nih. Coba lah besok tak coba cek guys si ISAT guys. Coba masuk ya si ISAT. Menarik itu. Era. Nah, era. Era naik tinggi guys. Wow, apa ini karena berita iPhone 16 ya? Oh, naik ya. XD turun terus dia naik lagi. Si era, teman. Oke Mas Pur ya, mungkin itu aja Mas Erika, cuma kita subscribe, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.